Salam brother and sister, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Kiranya video saat ini boleh memberkati brother and sister semua. Selamat menyaksikan. Ditegur saudara langsung, oh iya jadi begini loh teguran Bapak. Jadi kita di hidup kita tuh terarah saudara, benar-benar terarah jadi saudara. Iya, jadi bersyukurlah kita saudara yang memiliki Bapa Yahweh, Yesus Hamasya Elohim, yang Tuhan mau kita itu hidup kita tertib. Tuhan mau hidup kita itu berkenan, kudus gitu di hadapannya Bapa Yahweh, Yesus Hamasya Elohim. Jadi rugi saudara kalau kalian hanya mengenal Tuhan Yesus itu dari berkat-berkatnya saja. Memang Tuhan itu kasih, tetapi ketika Tuhan menghajar, ketika Tuhan menegur orang itu, dia tanpa bulu, mau itu pendeta, mau dia itu siapapun itu, kami pun tidak dipandang bulu saudara. Kalau ketika kami salah, 7 bintang Bapak Yahweh Yesus Hamasya salah, kita ditegur saudara, benar-benar ditegur dengan keras saudara, karena supaya kita dijaga oleh Bapak, supaya kita tidak jatuh saudara. Iya, jadi karena saat ini, hari-hari ini tuh banyak orang-orang yang sudah jatuh, banyak orang-orang yang tidak percaya lagi, karena kan manusia itu mempercayai apa yang kelihatan daripada mempercayai apa yang tidak kelihatan ya saudara. Jadi agak-agak susah juga orang mempercayai Tuhan itu ya saudara, karena mereka mempercayai Tuhan itu pakai logika mereka, bukan dengan hati mereka. Kan iblis memakai pikiran saudara, tetapi Tuhan memakai hati untuk anak-anaknya ya saudara. Jadi Tuhan itu berbicara di hati, bukan di pikiran ya saudara. Kalau di pikiran itu iblis ya saudara. Jadi betapa bersyukurnya kami berdua memiliki Tuhan Yesus Kristus, Yesus Hamasya Elohim, yang sungguh baik, yang sungguh luar biasa. Karena ketika kami berdoa, kami dijawab langsung Tuhan. Pokoknya kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya saudara. Tuhan Yesus itu sangat-sangat luar biasa dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi, di dalam persekutuan doa kami. Maka dari itu saya banyak baca komen di YouTube kami itu, aduh rugi banget kalian ya, hanya bisa mencemooh saja, tetapi tidak merasakan teguran-teguran Bapak itu, tidak merasakan kasih Bapa Yahweh Yesus Hamasya Elohim, karena mereka saja sudah menolak tegurannya. Bagaimana mereka mau merasakan kasih Tuhan ya saudara. Jadi kasih Tuhan itu sungguh luar biasa, tidak pandang bulu ya saudara, maupun dia anak tentara, anak presiden, semua itu tetap sama di matanya, tidak ada yang berbeda gitu ya saudara. Jadi sayang sekali banyak orang-orang di luar sana yang hari-hari ini mencemooh pekerjaan Roh Kudus ya saudara. Padahal Roh Kudus itu bisa berkarya melalui siapa saja. Bahkan di firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan dalam kitab Yoel. Dalam kitab Yoel 2. Yoel pasal 2 ayat 28. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Haleluya. Itu semua sudah tergenapi ya saudara, karena kami melihat itu sudah tergenapi ya saudara. Mempelai Tuhan Yesus itu, yang bersaksi itu, yang diurapi Bapak Yahweh itu sudah mulai memunculkan diri ya saudara, sudah mulai ditampilkan oleh Bapak, karena sebentar lagi kuasa firmannya ini akan diangkat ya saudara. Karena sudah habis waktunya Bapak Yahweh Yesus saudara. Jadi selagi kita masih ada waktu dan kesempatan, kita bertobat, perbaiki diri kita. Jangan anggap remeh itu didikan ya saudara. Walaupun kita dulunya pendosa, bertobatlah. Tidak ada kata terlambat di mata Tuhan ya saudara. Tidak ada kata terlambat. Jadi bertobat itu tidak hanya untuk orang yang pembunuh, pencuri, pezina, terus apa lagi, dosa-dosa kejahatan yang melakukan kejahatan besar ya saudara, pembohong. Tetapi bertobat itu untuk
semua manusia, karena manusia ini berdosa. Ya, tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu Tuhan mau manusia itu bertobat, akui semua dosa-dosanya di hadapan Bapa Yahweh Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang benar dan tidak ada manusia yang baik. Semua itu berdosa di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia itu baik kepada sesamanya, kamu tidak tahu kan apa yang ada di pikiran dan hatinya. Apakah dia itu benar-benar baik atau tidak? Apakah dia benar-benar tulus atau tidak? Karena aku, Yesus Kristus, yang tahu isi hatinya. Jadi jangan pernah ada orang, kalian semua manusia yang mengatakan manusia itu baik. Tidak ada manusia yang baik, hanya aku, Bapakku, Yesus Kristus, yang baik dan setia dan adil. Jadi jangan pernah kalian bermain-main untuk hidup-hidup yang saat ini. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Hari-hari yang sangat gentar. Yang sangat-sangat, semua prajurit itu yang harus berperang setiap hari. Prajurit-prajuritku tidak henti-hentinya mereka untuk berperang. Melawan kedagingan mereka. Melawan penghulu-penghulu udara. Melawan anak-anak Tuhan yang sudah diinjus. Karena di dalam roh mereka itu sudah tidak ada lagi Bapa Yesus Elohim. Kecuali kalau kamu ingin bertobat lebih sungguh-sungguh, kamu akan mendapatkan pengampunan dariku, dari Bapakku Yesus HaMashiach Elohim. Kamu jangan hanya berdebat tentang namaku, tetapi bertobatlah. Jangan kamu urusi urusan orang lain. Jangan kamu menghakimi. Mereka ini, hamba-hambaku ini kupakai untuk menyerukan pertobatan agar mata kalian terbuka. Karena hari-hari ini sudah sangat-sangat genting, sudah mau habis waktu manusia di bumi ini. Jangan bermain-main karena waktu di alam roh sudah habis. Dan ketika aku menyerukan malaikat-malaikatku untuk meniup trompet sangkakala itu, tibalah hari itu. Hari pengangkatan, tibalah hari kiamat itu, yang dunia bilang hari kiamat. Jadi berbahagialah kalian yang peka, berbahagialah kalian yang mendengar pesan-pesan dari 7 bintang kanan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim. Walaupun kalian menulis di komentar-komentar, di kolom komentar, iya aku percaya, tetapi aku tahu hati kalian, hai orang-orang munafik. Kalian setengah percaya, kalian suam-suam kuku. Jangan kalian suam-suam kuku. Jangan kalian aku muntahkan. Jika kamu percaya dengan segenap hati kalian, lakukanlah firman itu. Jangan setengah-setengah. Aku mau semua full. Bodohlah kalian saat itu, ketika aku tegur. Kalian merasa marah, kalian merasa kecewa. Tetapi berbahagialah kalian yang mendengar dan menerima teguran-teguranku. Aku menegur Wita saat itu. Karena aku ingin dia tetap kudus di hadapanku. Begitu juga dengan hambaku Angel, begitu juga dengan anak-anakku yang di dalam persekutuan doa yang kubentuk. Masta, Tina, Michael, semuanya aku tegur. Tanpa ada yang terkecuali. Agar apa? Agar mereka kudus di hadapanku. Agar mereka terus mencuci jubahku. Mencuci jubahnya. Kalian melihat, apakah kalian bisa melihat sinar kemuliaanku saat ini? Hanya dari lampu saja. Kamar mereka berdua. Tidak ada penerangan lain selain lampu itu. Apakah kalian melihat itu? Sinar kemuliaanku. Lihatlah, hai manusia-manusia. Lihatlah. Jangan kalian anggap enteng didikan-didikanku. Betapa berbahagianya kalian yang mendengar teguran-teguranku. Bertobatlah. 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 Selagi masih ada pintu anugerahku, aku masih menanti kalian dengan sabar untuk kalian mau bertobat. Datang sungguh-sungguh kepadaku.
dan belajarlah mencukupkan diri dengan gaji kalian. Kalian semua itu berdosa di hadapanku. Tidak ada manusia yang kudus. Jika kamu bertobat, maka aku akan menguduskan, melayakkan agar kalian kudus di hadapanku. Untuk apa kalian terus-menerus melakukan ibadah-ibadah? Untuk apa? Tetapi ketika hati kalian tidak tulus, jangan mau menerima pujian-pujian dari orang lain. Jangan mau menerima pujian dari manusia. Karena pujian dari manusia itu mendatangkan malapetaka untuk kalian. Mereka hanya bisa menjatuhkan kalian. Ketika kalian dipuji, lalu dijatuhkan lagi. Untuk apa? Jadi milikilah sikap apa adanya di hadapanku. Saat kalian datang bersujud, berdoa, menyembah, memuji, memuliakan namaku. Jangan ada kepura-puraan. Jangan ada kemunafikan di hadapanku. Aku yang menyelidiki hati kalian. Walaupun aku sudah tahu dosa kalian, tetapi aku ingin kalian berterus terang dengan mulut kalian itu. Memang manusia itu susah sekali untuk disuruh bertobat. Kenapa ya? Kenapa kalian susah sekali untuk disuruh bertobat? Padahal bertobat itu tinggal mengakui dosa kalian di hadapanku. Mengaku. Jika kamu mengaku, maka aku akan setia dan ada yang mengampuni kalian. Mengaku dengan mulut, hati. Ketika mulut hati sudah sejalan, maka pikiran kalian akan pikiran kudus. Pikiran Kristus akan kutaruh dalam diri kalian. Tetapi ketika kalian tidak sungguh-sungguh, maka pikiran-pikiran kalian itu akan pikiran-pikiran jahat dan pikiran-pikiran negatif terus. Kepada orang-orang yang kupakai. Kalian itu iri. Kalian itu iri hati. Kalian itu iri hati. Karena kalian tidak dipakai. Bagaimana aku memakai kalian? Orang kalian aku tegur aja kalian tidak mau. Bagaimana aku memakai kalian? Ketika kalian aku suruh bertobat, kalian tidak mau bertobat. Bagaimana itu? Tanyalah pada diri kalian, apakah kalian sudah layak atau belum di hadapanku. Jangan kalian urusi orang lain. Jangan kalian hanya bisa menghina, menulis komentar-komentar yang tidak gena-gena di dalam kolom komentar itu. Seharusnya kalian itu bisa membedakan mana yang menyuruh bertobat, mana yang untuk menyuruh kalian untuk kembali kepada Mamon. Bapakku tidak pernah menyuruh kalian untuk membenci. Bapakku tidak pernah menyuruh kalian untuk mengabdi kepada dua tuan. Jangan pernah kalian tertidur, hai jiwa-jiwa yang letih lesu. Roh kalian itu tertidur. Karena saat ini banyak hamba-hambaku, pendeta-pendeta yang menabubokan jemaat-jemaatnya. Sehingga mereka tertidur sangat pulas. Roh mereka itu tertidur sangat pulas. Walaupun jasmani mereka berjalan ke gereja, tetapi roh mereka mati. Roh mereka itu mati. Tidak hidup. Bagaimana mau aku hidupkan kalau mereka saja tidak mau? Mereka hanya datang ke gereja, mereka hanya mau mendengarkan firman tentang berkat. Tetapi secara materi. Bukan secara rohani. Baptis itu cukup sekali, baptis selam seperti yang kuteladan. Terima kasih brother and sister yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada video berikutnya ya. Shalom.